Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ciko Apriliansyah. Pada kesempatan kali ini saya akan mempraktikkan pembuatan disposisi dan telaan staf sesuai dengan ketentuan Permendagri nomor 1 2023 tentang tata naskah dinas di lingkungan pemerintah. Video ini terdiri dari penjelasan, pendahuluan, dan simulasi pembuatan disposisi dan telaan staf. Pendahuluan. Menurut Permendagri nomor 1 tahun 2023, disposisi adalah catatan singkat pimpinan pada naskah dinas yang diteruskan kepada pejabat pegawai tertentu untuk diproses lebih lanjut sesuai kewenangannya. Telaan staf adalah naskah dinas internal yang berisi analisa staf terhadap suatu masalah disertai dengan saran dan atau rekomendasi untuk pimpinan. Dalam sistem tata naskah dinas, disposisi termasuk dalam pengendalian surat masuk, sedangkan telaan staf termasuk naskah dinas internal sebagai bahan pertimbangan pimpinan. Setelah kita memahami teori singkat, sekarang saya masuk ke praktek pembuatan disposisi. Pertama, surat masuk dari Dinas Pendidikan Kabupaten Purwokerto dengan nomor surat 800/796 di SKDIK tanggal 2 April 2020. Surat ini berisi tentang pelaksanaan sistem kerja dan perpanjangan masa belajar di rumah bagi ASN dan peserta pendidik di Kabupaten Purwokerto. Dalam tata naskah dinas, setiap surat masuk harus diproses lebih lanjut. Salah satu bentuknya pengendaliannya adalah melalui disposisi. Disposisi dibuat oleh pimpinan sebagai catatan singkat berupa instruksi, arahan, atau petunjuk tindak lanjut terhadap isi surat. Prosesnya adalah sebagai berikut. 1. Surat masuk dicatat pada buku agenda atau aplikasi pengelola surat. Kedua, surat kemudian disampaikan kepada pimpinan, misalnya kepada dinas atau kepala sekolah. 3. Pimpinan membaca isi surat, lalu membuat disposisi untuk menentukan siapa pejabat yang harus menindaklanjuti, apa yang harus dilakukan, dan batas waktu penyelesaiannya. Berikut adalah contoh lembar disposisi atau surat tadi, yang isi disposisinya segera ditindaklanjuti sesuai dengan arahan surat edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Disposisi ini diteruskan kepada sekretaris dengan arahan untuk diproses lebih lanjut. Disposisi berfungsi sebagai jembatan antara pimpinan dan pelaksanaan teknis. Catatan ini singkat, memastikan agar surat masuk tidak berhenti begitu saja, tetapi ditindaklanjuti sesuai prosedur dan tepat waktu. Pejabat yang berwenang membuat disposisi adalah pimpinan lembaga atau pejabat yang menerima surat masuk secara langsung, sedangkan pejabat yang menindaklanjuti disposisi adalah unit kerja atau individu yang ditunjuk, misalnya sekretaris, kepala bidang, atau staf pelaksana. Melalui disposisi ini, jalannya administrasi menjadi lebih tertib, jelas, dan terarah. Selanjutnya, saya akan mensimulasikan pembuatan telaan staf. Tema yang dipilih adalah pelaksanaan sistem kerja dan perpanjangan masa belajar di rumah Kabupaten Purwokerto. Telaan staf ini disusun sesuai Permendagri nomor 1 2023 dengan sistematika sebagai berikut. 1. Latar belakang kebijakan work from home bagi ASN serta perpanjangan masa belajar di rumah bagi peserta didik diterapkan untuk mencegah penyebaran COVID-19. Namun, kebijakan ini menimbulkan tantangan, khususnya terkait efektivitas dan layanan pendidikan. Kedua, masalah. Bagaimana memastikan masalah kebijakan belajar dari rumah atau WFA bagi ASN tetap berjalan optimal tanpa mengurangi kualitas dan pelayanan pendidikan. 3. Analisis. Pelaksanaan kebijakan ini memang membantu menekan laju penyebaran COVID-19, tetapi pengawasan dari Kepala Satuan Pendidikan, kepatuhan ASN, serta kesiapan teknologi pembelajaran daring ini menjadi faktor penting yang menentukan keberhasilan. Keempat adalah opsi atau rekomendasi. Opsi pertama adalah monitoring ketat untuk melaksanakan WFA dan belajar dari rumah. Opsi kedua adalah pemberian himbauan kepada ASN, guru, dan tenaga kependidikan untuk tidak berpergian ke luar daerah. Opsi ketiga, penyedia dukungan teknologi pembelajaran daring. Rekomendasi utama 1 dan ketiga dijalankan bersama, yaitu pengawasan yang ketat sekaligus dukungan sarana pembelajaran jarak jauh. Kelima, saran. Dinas Pendidikan dapat bekerja sama dengan provider internet atau platform pembelajaran online untuk memudahkan siswa dan guru sekolah diminta melaporkan acara
secara berkala kendala dan capaian pembelajaran selama masa belajar di rumah. Dibentuk tim monitoring yang melibatkan pengawas sekolah untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan ini. Keenam, kesimpulan atau penutup. Telah ANSAP ini menunjukkan bahwa pelaksanaan WFA dan belajar dari rumah adalah langkah strategis untuk menekan penyebaran COVID-19. Namun, keberhasilan kebijakan sangat bergantung kepada pengawasan, keputusan ASN, dan dukungan teknologi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.